Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica episode 26 Pingsan part 2. Terdengar berbagai keriuhan dari berbagai arah, tempat yang tak pernah sepi, baik pagi, siang, sore maupun malam, tempat yang selalu sibuk dengan aktivitasnya setiap saat, tempat di mana setiap orang menaruh banyak harapan untuk hidup. Jaya Husada adalah rumah sakit terbesar di kotanya, rumah sakit yang cukup lengkap yang memiliki berbagai macam alat kesehatan di dalamnya. Arya Mahardika adalah direktur di rumah sakit tersebut. Dia dokter umum yang menangani segala macam penyakit, banyak gelar yang sudah dia punya. Bertahun-tahun dia menjadi mahasiswa kedokteran, menjelajah di berbagai wilayah sampai di pelosok negeri. Dengan menjadi sukarelawan sebagai tim kesehatan, banyak sepak terjang yang sudah dia lalui. Semua tak lain ia lakukan hanya untuk mencari banyak pengalaman untuk profesi yang sedang ditekuninya. Namun, semua yang ia lakukan tak sia-sia. Kini ia sudah menjadi pemimpin dari banyak dokter yang ada di rumah sakit Jaya Husada yang menaungkan di bawah pimpinan Wijaya Group. Menghadapi para pasien dengan berbagai macam penyakit sudah menjadi kesehariannya. Di salah satu ruang operasi, sudah 3 jam lamanya ia berada di sana, melaksanakan operasi di bagian kepala dengan 12 dokter ahli lainnya, dan para ahlinya. Dan pada akhirnya, prosedur operasi selesai juga. Tinggal tugas beberapa dokter untuk menyelesaikan prosedur terakhir sebelum pasien dipindah ruangan. Arya meninggalkan ruang operasi, masuk ke dalam ruangan khusus untuk melepas baju khusus operasinya yang dipenuhi dengan percikan darah. Dibantu oleh seorang perawat, ia melepas baju, sarung tangan, serta berbagai peralatan APD lainnya. Setelah itu, ia masuk ke dalam kamar mandi, mencuci tangan dan kakinya sampai bersih lalu memakai jasnya kembali. Ia keluar lalu berjalan, menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang masih tampak agak sepi, karena jam masih menunjukkan pukul 04.23. Masih terlalu pagi untuk aktivitas para pengunjung rumah sakit. Di tengah perjalanan menuju ruangannya, ia berpapasan dengan salah satu dokter yang menjadi wakil direktur di sana. "Hei, kemarilah," yang dipanggil tampak berjalan menghampirinya. "Ada apa? Kenapa memanggilku?" "Aku sedang ada jadwal operasi sebentar lagi." "Ya, aku tahu. Dengarkan aku sebentar." Dengan nafas yang sedikit terengah-engah, ia menjelaskan, "Aku titip rumah sakit padamu. Aku akan pulang setelah ini. Jadwalku libur hari ini." "Baiklah, apa tidak ada jadwal pasien yang akan kutangani sebagai gantimu?" "Tidak, hari ini aku tidak mengambil janji dengan siapapun. Semua pasien sudah aku tangani. Hanya saja beberapa pasien umum yang baru menginap dan pasien pasca operasi yang ditangani tadi malam." "Baik, aku mengerti. Selamat beristirahat." "Baik, terima kasih. Sudah bekerja keras." Menepuk pundak seorang yang ada di depannya. Baru mau beranjak, tapi langkah kakinya terhenti lagi. "Oh iya, jangan menggangguku seharian ini. Aku ingin beristirahat dengan tenang. Telepon aku jika keadaan darurat saja, oke?" "Baik, selamat beristirahat." Menganggukkan kepala pelan, lalu melangkahkan kaki dengan cepat, karena jadwal operasinya segera berlangsung. Sementara Arya berjalan dengan bersemangat menuju ruangannya, kedua tangannya terkepal ke udara. Akhirnya, aku lelah sekali. Sudah 3 hari aku tak pulang. Di bayangannya sudah terlihat segelas kopi panas dan beberapa roti lengkap dengan selai kacang di atasnya. Rasanya aku rindu sekali dengan tempat tidurku. Sambil mengemasi berbagai barang di dalam tasnya yang akan dibawanya pulang, senyumnya sudah merekah mulai dia memasuki ruangan tadi. Ia sudah merencanakan akan tidur seharian di apartemen miliknya, tanpa ada yang mengganggunya. Barang pun sudah dikemasi rapi. Arya mengunci ruang kerjanya. "Selesai. Ayo kita pulang dan beristirahat." Melempar sedikit kunci ke dalam tas jinjingnya dan menepuk-nepuk serta memeluk tas kesayangannya. Arya berjalan dengan penuh semangat, tapi baru beberapa langkah dari ruangannya, ponsel di saku jasnya bergetar. "Siapa yang menipuku sepagi ini?" Diangkatnya panggilan itu. "Halo, Arya, datang ke rumahku sekarang. Bawa para medis dan ambulan ke sini. Dalam waktu 5 menit kau harus sampai di sini." "Han, ada apa? Hei, tunggu!"
Lawan bicaranya memutus sambungan telepon secara sepihak, membuat Arya tak sempat bertanya apapun. Dasar tuan muda, memang seenaknya ya. Mendengus kesal sambil kembali melempar tas kerja ke ruangannya. Ada apa ya? Sepagi ini dia menyuruhku datang ke sana dengan ambulan lagi. Berlari kecil menuju ruangan dokter jaga dan para perawat meminta beberapa dari mereka untuk ikut bersamanya. Dengan peralatan yang lengkap serta membawa 6 orang paramedis di dalamnya, Arya berangkat menuju rumah megah pemilik rumah sakit Jaya Husada. Aku hanya diberi waktu 5 menit. Ini pasti benar-benar keadaan darurat. Siapa yang sakit? Kalau Hanafi, tidak mungkin, karena dia masih bisa menelponku dengan paniknya. Untuk pertama kalinya, dia menyuruhku datang ke rumahnya sepagi ini, dengan ambulan pula. Aku jadi khawatir. Sebenarnya ada apa di sana? Pak, cepatkan mobilnya. Kita harus sampai dalam 5 menit. Tidak berani melanggar titah tuan mudanya, meski dia adalah temannya sendiri. Dan sedari tadi, di dalam ambulan, Arya sudah berperang dengan pikirannya sendiri. Khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena si penelpon tak memberi penjelasan pokok permasalahannya. Dan rencana tentang istirahatnya di rumah seharian ini, juga sebuah kopi dan roti selai kacangnya, hilang melayang begitu saja karena kepanikan yang tercipta. Kuharap dokter gila itu segera datang. Aku mohon, bangunlah sayang. Insa, menggoyang-goyangkan tubuhnya lagi. Hanafi melemparkan ponselnya dan kembali mengambil telepon rumah. Tut, 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 nada sambung. Iya tuan, buka gerbangnya. Sekarang ambulan akan datang sebentar lagi. Baik tuan, tapi telepon terputus. Ada apa? Tuan muda pagi-pagi menelpon. Tanya Pak Sardi yang masih setengah sadar karena terkaget mendengar telepon masuk. Entahlah, tuan muda hanya menyuruh untuk membuka gerbang karena sebentar lagi ada ambulan datang. Ambulan? Memangnya ada apa di dalam? Kini matanya terbelalak, sudah hilang rasa kantuknya. Entahlah, teleponnya terputus sebelum aku bertanya padanya. Aku akan ke sana untuk mengeceknya. Kau buka gerbangnya. Sudah berlari menuju rumah utama. Baiklah. Di dalam rumah. Lisna, ada apa? Kenapa Tuan Hanafi menyuruh ambulan datang ke sini? Hah? Ambulan? Aku juga nggak tahu, Pak. Mas Hanafi tadi juga meminta untuk membawa segelas susu hangat ke kamarnya. Di saat bersamaan, Fatimah berlari kecil ke arah dapur dan juga Bu Ririn berjalan dari arah belakang. Nona Insa pingsan, jelas Fatimah sambil terengah-engah. Pingsan? Kompak 3 orang menjawab bersamaan. Iya, masih mengatur nafasnya lagi. Pingsan sepagi ini, memangnya kenapa? Sepertinya tadi malam Nona baik-baik saja. Pingsan kenapa? Sudah diperondong dengan berbagai pertanyaan. Aku juga tak tahu. Tuan menyuruhku untuk membawa apapun yang bisa membangunkan Nona Insa. Aku akan mengambil kotak P3K sebentar. Ada minyak kayu putih di sana. Aku akan bilang pada Pak Tono dulu. Sudah berlari dan hilang begitu saja setelah mendengar kebenaran yang ada. Budi kembali dengan kotak P3K-nya dengan mengajak Risna dan juga Fatimah untuk ke lantai atas. Memangnya Nona Insa tadi malam memakan apa, Ris? Fat? Sambil berjalan membuka pembicaraan. Nona tak memakan apapun, Budi, sumpah, jawab Risna dengan kepanikannya. Iya, benar, Nona tak makan apapun tadi malam karena Mas Hanafi pulang larut malam. Tak makan apapun? Budi berhenti dan memandangi keduanya. Seketika, keduanya juga berhenti dan sama-sama terbelalak. Matilah aku. Suara hati Risna dan Fatimah bersamaan. Bersambung.